Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sesuai janji gue kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai token Trump dan juga sedikit mengenai si token milenial lah, walaupun fokusnya lebih ke si Trump ya. Nah, gue udah bahas dari kemarin kenapa gue putusin sekarang ya. Kenapa gak kemarin-kemarin bahasnya? Karena apa? Karena itu masih euforik. Kalau udah euforik itu udah gak pakai otak, pakai perasaan. Nah, sekarang kan udah nih, udah terjun payung nih ya. Nah, sekarang kita bisa kasih data fakta statistik. Kalau lagi senang sih susah tuh data fakta statistik masuk ya. Tapi kalau udah mulai ngerasa sakitnya, nah ini baru bisa masuk nalar ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan buat lo yang dengerin dengan seksama ya mengenai ya beberapa hari ke belakang ini kita sudah bahas berkali-kali bahwa pelantikan Donald Trump ini memiliki potensi besar untuk terjadi buying the rumor and selling the news. And voila ya, terjadi ya, di mana BTC itu nge-wick dengan cukup ekstrim ya, dari posisi tertingginya sampai ke harga running itu minus sebesar 6,7% ya, sementara kalau ke wick terendah itu mencapai ke 8,8% hanya dalam sehari begitu ya. Dan ya bagi orang-orang yang teriak-teriak, wah pasti ngepump, lihat aja nih ya, soalnya newsnya bagus. Gini, setiap buying the rumor and selling the news, itu newsnya cenderung bagus, cenderung bullish. Begitu, ini sudah terjadi seperti yang kita bahas di DCWT sesi pertama tadi ya, di masa-masa halving. Halving itu bullish gak? Bullish lah ya, net issuance berkurang 50%, bagus dong ya. Tapi gak berarti in the short term market akan ngepump, no ya. Orang seringkali melakukan front running. Nah, ini pertandanya. Ya, buat lo yang sudah dengerin dengan seksama, gua harap sih ya lu nggak kemakan. Begitu, karena kita sudah bahas di sini kita mendapatkan semacam momentum yang mirip-mirip seperti di sini nih ya. Ini arguably ini juga mirip-mirip seperti di sini. Wah, udah mau halving nih. Wah, udah mau ETF spot nih ya. Belum rilis udah ngepump duluan. Nah, sama kan? Belum dilantik udah ngepump duluan. Akhirnya waktu dilantik apa yang terjadi? Koreksi. Begitu ya. Jadi kalau buat lu para penonton DCWT, para penonton TC yang sudah lama, nggak kaget. Begitu ya, nggak kaget. Ya buat lu yang nge-hold si token Trump, ya mungkin sedikit sakit perut. Begitu ya. Ya gua harap sih keluarga TCI enggak ya, karena gua udah sampai berbusa ngingetinnya, hati-hati. Ada kemungkinan besar terjadi buying the rumor and selling the news. Walaupun kalau gue lihat sekilas di sosmed begitu ya, banyak yang masih merasa bahwa ini akan ngepump ya. Sekarang nggak ngepump kan. Dan pertanyaan gue satu, itu para dukun yang bilang bakal ngepump sekarang ngomong apa? Diem kan? Ya itu. Nah, makanya jangan percaya sama dukun ya. Jangan percaya sama dukun. Nah, untuk si Trump ini sendiri ya, kalau kita lihat secara drawdown-nya, kalau dari wick tertinggi sampai wick terendah itu mencapai di 63% setengah lah ya. Ya kita boleh aja 63%. Sementara si Melania itu lebih ekstrim lagi. Ini jujur gue juga bingung, nggak ada data ini ya, nggak ada data yang lebih awal lagi. Jadi ya udah kita ambil yang ini aja. Itu minus sampai ke bawahnya 77%. Begitu ya. Loh bang, kok bisa begini sih bang? Bukannya punya Trump ya bang? Masa punya Trump bisa ngedam? Ya bisa lah. Punya siapapun bisa ngedam. Gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa oh kalau ini token punya si A, punya si B pasti aman. Nggak ada yang seperti itu. Ya nggak ada yang seperti itu. Hindarilah cara berpikir seperti itu. Karena dari cycle ke cycle selalu ada kasusnya seperti itu. Ya kayak zaman dulu Dogecoin. Gue inget banget di 2021 lah ya. Nggak mungkin Dogecoin bakal dikasih turun sama Elon Musk. Dia yang punya berapa banyak sekian bla 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 bla. Waktu turun diam semua. Nah jadi janganlah kita bersembunyi dalam sosok siapalah gitu, wah orang kuat, mereka nggak akan peduli ya, dan percaya atau nggak mereka pun nggak rugi saat ini terjadi, begitu ya. Oke, jadi ya gua harap sih ya para penonton TCI tidak terkena trap ini, karena gua ngelihat beberapa komen kemarin bilang, waduh bang, thank you bang, untung diingetin bang, kalau nggak gua udah nafsu nih, udah pengen masuk ke si Trump kemarin. Nah buat elu yang nggak masuk ya mungkin sekarang senyum kan. Nah buat yang masuk mungkin deg-degan begitu. Bang, kalau udah masuk gimana bang? Ya udah, kalau lo masuk, gue tanya satu hal.
Lu pakai duit panas nggak? Pakai duit panas, tutup posisinya udah. Ya, udah minus segini mau minus berapa lagi loh kalau pakai duit panas ya. Karena kalau udah panas itu lu bentar lagi diketok kan, ya, diketok buat lu harus bayar tertentu, hal-hal tertentu kan, makanya disebutnya duit panas. Jadi kalau duit panas sekali lagi tutup udah. Ya, lu jangan lagi berjudi. Lu udah berjudi kemarin kalah, udah jangan ditambah lagi, jangan double down. Begitu, ya. Kedua, buat orang-orang yang mungkin nggak sih bang, gue pakai duit dingin, iseng-iseng aja, cuman ya kebawa nafsu bang. Ya udah, kalau pakai duit dingin minimal itu lu nggak melanggar 3 golden rules. Tetapi ya lu beli di pucuk sih ya salah juga, itu tetap kebawa emosi ya. Tapi oke lah, masih pakai duit dingin. Kalau duit dingin, ya udah nanggung, ya udah nasi jadi bubur gitu. Ya udah lu hold dulu aja lah, siapa tahu ada hype lagi. Which is itu nggak bisa ada jaminan ada hype lagi atau enggak ya. Tapi kalau udah terlanjur ya sudah lah gitu. Tapi dengan catatan kalau duit dingin begitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih pembahasan utamanya tuh mengenai si Trump begitu ya. Dan gua harap dari pembelajaran kali ini ya lu nggak akan lagi kebawa nafsu sama aset-aset yang udah ngepam begitu ya. Si Trump udah ngepam dari kapan? Jangan dipaksain. Lu masih paksain udah kerasa nih sakitnya kan. Gua harap ini jadi pelajaran. Jangan mau rugi. Ya, udah ancur-ancuran di market, jangan cuma kurang beruntung. Enggak, bukan kurang beruntung. Lu harus pelajari patternnya. Kalau lu kenal lagi yang beginian, artinya apa? Ya artinya lu nggak belajar begitu. Jangan beli waktu ngepump gitu ya. Chasing pumps tuh kayak 90% never good lah ya. Nah, oke, itu dari sisi yang kita bisa bahas secara TA ya dan ya secara pattern buying the rumor and selling the news lah ya. Nah, tetapi banyak juga di sosmed nih sekarang setelah ngedam baru ada pembahasan. Wah, ini bahaya loh. Ini berapa puluh persen dipegang oleh Trump dananya nih. Wah, berapa puluh persen dari tokennya tuh di hold sama mereka. Nah, bener nggak nih? Atau cuma teori konspirasi? Kita akan bahas dari data blockchain-nya. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lu tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita balik lagi ya. Jadi bener gak nih bang, dipegang banyak oleh si Trump secara pribadi? Nah, kalau kita di sini ya, ini tuh adalah landing page atau website lah ya, jangan ngomong landing page kayak tua banget ya. Website lah ya, website dari meme koinnya si Trump ya, namanya Get Trump Memes. Nah, di sini kita bisa lihat ada creators NCIC Digital 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih yang dipermasalahkan. Karena kalau lo lihat data dari Solscan ya, lo bisa ambil kayak gini nih. Misalkan lo mau lihat si Trump, lo klik di sini kontraknya, and then lo masukin ke Solscan. Lo tinggal paste ya, paste di sini akan langsung keluar data yang kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita di sini ada satu holder yang memegang 80% dari supply. Nah, ini yang dipermasalahkan banyak orang. Wah, ini nih si Trump nih yang ngedam kita dan seterusnya ya. Wah, dia nih yang cuma ngepom-pom udah gitu dia buang ke market. Nah, sebenarnya nggak seperti itu ya. Dari data yang kita punya dari official website mereka, ini tuh ada vesting schedule-nya ya. Ini kalau tambah 36, 18, 18, 4, 22, ini adalah 80%. Percis seperti
yang dituliskan di sini 80% ya. Nah, kalau berdasarkan dari website mereka, ini ada vestingnya ya. Jadi unlock duration-nya itu 24 bulan begitu. Lockup duration-nya ada yang 3, 6, 12, 3, 6, 12 dan seterusnya ya. Unlock-nya daily begitu. Ya, jadi itu market hancur bukan karena yang 80% dibuang. Kalau 80% dibuang sih itu udah kayak rug pull ya. Nah, jadi arguably ya ini udah ngedam sampai segini parahnya aja tuh masih karena retails. Udah gara-gara retail. Retail beli ya semuanya pada front running. Udah gitu panik sendiri waktu nggak ada lanjutan pump. Doom. Ya sekarang kayak begini ya. Itu cuma dari retail. Nah, tetapi satu hal yang harus kita pertimbangkan. Ini daily loh ya. Ini tuh dia akan unlocknya tuh daily. Berarti ya ini terus ke depannya akan ada sampai 24 bulan ke depan akan ada selling pressure dan terus dari hari ke hari. Begitu. Nah, jadi secara fundamentalnya ya it's a meme coin. What do you expect? It is a meme coin. Ya ditulis kok di sini ya. Ini tuh meme coin ya. Official Trump ini adalah meme coins. Begitu. Jadi ya jangan expect lu dapat utility atau lu dapat tokenomics seperti ya kasarnya kayak layer one cryptos gitu ya, seperti mungkin Cardano atau Polkadot dan lain-lain. Enggak ya, lu jangan berharap kayak gitu. Ini meme coins. Jadi ya lu harus siap dengan tokenomics meme coins. Nah, ini jadi sangat penting sekali buat lu sebelum beli aset kripto apapun. Pelajari dulu ini apa sih sebenarnya, ada gunanya atau enggak. Dan kalau lu lihat di website si Trump ini sendiri, ini literally nggak ada gunanya, ya nggak ada gunanya. Lu coba cari apa utility-nya, ya udah nggak ada. Tuh udah cuma Trump are now freely traded on the blockchain. Udah, that's it, ya nggak ada apa-apa lagi. Begitu. Jadi ya jangan berharap yang aneh-aneh. Begitu. Kita harus punya ekspektasi yang tepat. Begitu. Walaupun yang punya si Trump, oh bang, tapi dia presiden loh bang, nggak peduli. Dulu Elon Musk juga orang paling terkaya di dunia, ya. Waktu Dogecoin terjun payung, emang dia ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ya udah. Gitu. Jadi ya jangan sampai sekali lagi seperti yang gue katakan di depan, kita bersembunyi dalam satu sosok. Di Indonesia tuh sangat suka seperti itu, ya kalau gue perhatiin. Wah nggak mungkin, ini soalnya pemuka misal kayak yang paling sering ya, pemuka agama B, pemuka agama A, nggak peduli agamanya apa ya. Tapi kalau udah pakai, wah ini sosok yang luar biasa, orang semua percaya, udah ngejeprut, udah terjun payung, ya dia tinggal cuci tangan gitu. Mau pemuka agama, mau politician, apapun lah sosok yang luar biasa ini, kalau udah terjadi apa-apa nggak akan ngapa-ngapain. Ya dia nggak akan tanggung jawab, nggak ada tanggung jawabnya juga, dan nggak ada jaminan apapun di sini kan. Nggak ditulis, lu beli Trump pasti profit, pasti kaya, nggak ada jaminan apapun. Begitu. Jadi ya ini sekali lagi adalah reality check. Itu buat orang yang kalau sekarang ancur-ancuran di market, reality check ya, semoga lu ke depannya nggak sembrono lagi gitu ya, nggak berpikir bahwa oh ini mentang-mentang punya siapa gue pasti langsung kaya. Nggak ada yang seperti itu ya. This is cryptocurrency market, not a charity ya. Ini bukan charity, bukan sumbangan ya, nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ya sekali lagi gue ingatkan, kalau buat orang yang ngerasa bahwa udah nih abis ini pasti ngepam, kita udah nih para whales sudah pada ngejual semua. Nggak, belum ya. Ini masih ada terus vesting, daily lagi di unlocknya ya. Jadi kalau sampai tidak ada hype, ya nggak kebentuk lagi hype-nya, ini selling pressure bisa nge-crush the project. Begitu. Jadi ya tinggal kita lihat apakah si Trump akan terus ngepom-pom token dia atau enggak. Kalau dia pom-pom terus mungkin masih bisa selamat, kejemput tuh orang-orang yang nyangkut. Tapi kalau ternyata pom-pomnya gagal, ya sudah, berantakan. Begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang Melania ini gue nyaris lupa malah ya. Untuk si Melania ini sekarang drop sampai ke 119. Dia lebih parah ya. Minusnya yang si Melania itu sampai 77. Tadi gue sempet ini enggak ya? Iya 77% minusnya. Ya lebih a lot worse dibandingkan yang si Trump. Begitu. Nah jadi ya ini tuh dananya banyak yang bilang dari si Trump udah gitu bergeser ke si Melania, udah gitu ngedump. Begitu ya. Jadi ya sekali lagi ya sesuai dengan namanya ya, si Trump nggak bohong, sesuai dengan namanya ini adalah meme coins gitu ya. Jadi bahkan bukan coins, ini adalah meme token karena dia ada di Solana. Begitu. Jadi ya kalau sekali lagi ya gue ingetin buat yang tadi yang udah gue tadi ngomongin di depan, ada dua solusi ya. Kalau lo pakai uang panas, solusi utamanya adalah udah tutup, selamatin sisanya begitu. Karena kalau lu mau nungguin pun nunggu berapa lama, kita nggak ada yang bisa tahu jaminannya kapan ini balik lagi
Begitu, nggak ada jaminan sama sekali. Gitu. Jadi kalau lu pakai duit panas, ya sesuai dengan namanya panas, lu pasti butuh untuk bayar sesuatu kan. Apalagi kalau pakai minjem, aduh itu even worse ya. Nah udah, tutup posisi. Karena lu nggak pernah tahu kalau sampai balik pun butuh waktu berapa lama ya. Nah kalau kedua, lu pakai duit dingin, ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, biarkan saja. Begitu ya, biarkan saja. Ya jadikan pelajaran, jangan beli di pucuk. Begitu. Kalau mau ya sebelumnya waktu hype-nya kebentuk, ya mulai kebangun, nah beli. Itu boleh. Tapi kemarin-kemarin ya udah berantakan. Begitu. Dan buat elu yang beli di bawah gitu ya, udah dapet desas-desusnya dari awal, terus waktu pelantikan lu TP, ya congrats. Ya itu pinter-pinternya lu. Nggak salah dengan itu ya. Ya makanya lagi-lagi kripto ini tidak seindah yang orang pikir. Ini sekali lagi kripto ini bukanlah satu alat untuk lu cepat kaya, enggak ya. Semakin lu sering berpikir seperti itu, semakin sering lu akan dibanting, digorok, dipukulin sama market. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk pembahasan token Trump kita pada hari ini ya. Dan ya seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu 3 hal gue ulang setiap hari ya. Tapi gue harap lu gak cuma sekedar iya. Nggak, gue harap lu benar-benar pakai 3 golden rules itu. Karena udah banyak sekali orang yang bilang, mantap bang 3 golden rules itu lu benar-benar membukakan mata gue sama cara trading yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Itu gue jadi banyak yang lebih gak stres, terus profit juga. Dan ya memang harusnya seperti itu. At least dalam pandangan gue ya, harusnya investasi itu gak stres. Begitu, kalau lo stres, aduh, itu adalah ciri-ciri awal bahwa lu kemungkinan besar bukan berinvestasi, tapi lu berjudi. Gitu ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Jadi apa yang lo tabur akan lo tuai. Hati-hati dengan ya menabur ke banyak kejahatan gitu. Karena itu at some point akan lo harus tuai juga kejahatan lo. Gitu. Jadi ingat, taburlah sebanyak mungkin kebaikan. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.